Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Megadita, NIM 185121141. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain adaptive reuse saya dengan nama bangunan Concrete, Cafe and Coworking Space. Concrete merupakan singkatan dari dua kata, yaitu dari concrete dan create. Concrete berarti beton dan create berarti menciptakan. Dengan harapan pengunjung yang datang ke coworking space ini dapat menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang berguna. Bangunan yang terpilih untuk didesain ulang yaitu merupakan Coral Gallery yang terletak di Jalan Avanti, Blok City X nomor 82. Site terpilih pada Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan arah pengembangan pendidikan, jasa pelayanan, kepariwisataan, dan perdagangan skala regional atau nasional. Sehingga site ini cocok untuk didirikan cafe dan coworking space. Untuk sejarahnya sendiri, bangunan ini pertama kali digunakan untuk galeri interior serta untuk memproduksi matos atau bahan pengeras tanah, yang kemudian digunakan untuk gudang alat tulis. Bangunan existing memiliki dua masa dengan orientasi dari timur ke barat dengan sisi utara dan selatan berupa bangunan komersial yang mengapit bangunan existing. Sehingga transformasi bentuk yang didapat yaitu yang pertama, masa kedua pada bangunan existing dihilangkan untuk menambah area hijau pada bangunan. Yang kedua, sisi utara bangunan dipotong sebanyak 1,3 meter ke arah selatan yang kemudian dibuat bukaan untuk meningkatkan pencahayaan dan penghawaan. Yang ketiga, yaitu dibuatnya void di sisi selatan bangunan dengan atap skylight yang dapat dibuka sebagai penghawaan. Yang keempat, yaitu dibangunnya kembali masa kecil yang dimanfaatkan sebagai ruang genset dan panel pada sisi belakang bangunan. Kemudian yang terakhir, yaitu pada sisi timur bangunan, halaman diperluas yang kemudian dimanfaatkan sebagai lahan untuk parkiran dengan cara memotong bangunan sepanjang 6 meter. Concrete mengusung konsep work and play dengan desain yang industrialis. Konsep work diusung sesuai dengan fungsi bangunan komersil yaitu sebagai area bekerja. Konsep ini diwujudkan dengan memberikan konsep desain industrial dari material ekspos seperti konkrit, bata, kayu, serta pipa besi. Konsep play diterapkan dengan memberikan aksen ceria dengan hiasan warna kuning pada beberapa sisi bangunan, serta memfasilitasi pengunjung agar tetap rileks dengan menambahkan kolam di area taman, serta adanya beberapa permainan papan yang dapat digunakan oleh pengunjung. Segmentasi pasarnya ini terdiri dari dua, yang utama mahasiswa dan potensial yaitu dari pekerja kantor. Dari transformasi bentuk yang tadi diperoleh 3 alternatif desain dengan fasad dan bukaan yang berbeda, sehingga menghasilkan suatu rancangan akhir berupa bangunan komersial 3 lantai yang lantai paling atasnya digunakan sebagai rooftop. Pada denah lantai 1 terjadi perubahan dari bangunan existing yaitu dihilangkannya masa yang kedua serta penambahan area untuk parkir. Kemudian pada sisi utara bangunan yang dipotong tadi dibuat akses dari parkiran hingga ke taman. Akses ini dapat digunakan oleh karyawan untuk maintenance bangunan. Adapun fasilitas yang terdapat pada lantai 1 yaitu ada parkiran, kasir dan coffee shop, cafe area, dapur, taman, gudang, ruang panel yang terdapat di setiap lantai, ruang karyawan, ruang genset dan utilitas, 3 toilet, 1 lift yang menghubungkan dari lantai 1 hingga lantai 3 serta tangga. Untuk denah lantai 2-nya ini sendiri terdapat perubahan yaitu sekat-sekat pada bangunan existing dihilangkan dan kemudian dibangun sekat baru yang difungsikan untuk kantor, musola, untuk area coworking, 2 private room, 1 meeting room, ruang panel, serta balkon. Pada void di sisi utara tadi di lantai 2 diberi penutup grating agar udara dan pencahayaan tetap dapat masuk namun bisa dilewati oleh karyawan maupun pengunjung. Untuk lantai 3-nya sendiri yaitu rooftop yang existingnya tidak digunakan, pada rancangan akhir ini digunakan untuk cafe serta play area dengan fasilitas rooftop indoor dan rooftop outdoor. Berikut adalah visualisasi jika dilihat dari perspektif mata burung dari timur, barat, selatan, tenggara, utara, serta barat laut. Pada lantai 3, bangunan ini menggunakan atap dari baja ringan dengan sistem portal dengan memiliki 2 penutup atap yang berbeda, yang indoor menggunakan spandek dan yang outdoor menggunakan kaca. Untuk visualisasinya sendiri dapat dilihat penerapan dari konsep work and play-nya. Untuk sistem struktur yaitu terjadi perubahan pada masa yang dihilangkan serta kolom praktis yang terdapat pada fasad existing. Untuk
rencana pondasinya sendiri, masa utama menggunakan pondasi menerus serta pondasi footplate, sedangkan masa tambahan menggunakan pondasi menerus. Untuk rencana kolom baloknya, masa utama ditopang oleh kolom utama berukuran 40x40 dan masa tambahan menggunakan kolom berukuran 20x20. Untuk sistem infrastrukturnya sendiri, yang pertama ada rencana air bersih dengan sistem downfeed, di mana sumber air bersih didapatkan dari PDAM. Untuk rencana air kotornya sendiri, yaitu terdapat 2 septic tank, 1 bak tangkap lemak, serta 3 sumur resapan. Untuk rencana fire protection ini sendiri, terdapat hidran, apar, sprinkler, serta heat detector yang tersebar berdasarkan titik-titik yang telah direncanakan. Untuk rencana jalur evakuasi, titik kumpul terletak di lantai 1 di area parkir. Untuk rencana mekanikal dan elektrikal, bangunan memiliki 2 sumber listrik dengan sumber listrik utama dari PLN dan sumber listrik cadangan dari genset. Untuk sistem pengawaan dan pencahayaan ini sendiri, bangunan menggunakan roster dari bata interlock yang disusun dengan pasangan 1 bata dan setengah bata. Roster ini berfungsi untuk mereduksi bising serta mengurangi radiasi matahari dari arah timur. Kemudian void yang terdapat di sisi utara dan selatan bangunan digunakan untuk maksimalkan pencahayaan alami pada tengah hari. Pada sisi void selatan diberi vertical garden untuk meningkatkan indoor air quality pada bangunan. Kemudian area belakang bangunan dimanfaatkan sebagai taman yang memiliki kolam dan beberapa tanaman hias. Fungsi kolam ini sendiri yaitu sebagai penyejuk alami pada bangunan. Kemudian untuk potongan yang kedua dapat terlihat cross ventilation dari arah utara ke arah selatan dengan arah angin masuk dari barat laut yang kemudian dikeluarkan melalui void yang terdapat di selatan. Kemudian untuk sistem akustiknya ini sendiri, yang pertama yaitu perletakan musola yang terdapat di tengah bangunan karena membutuhkan ketenangan, namun dapat diakses oleh seluruh pengunjung. Yang kedua yaitu pemberian tanaman rambat dan tanaman pucuk merah pada taman indoor sebagai penyejuk dan juga sebagai pereduksi bising dari dalam bangunan. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan pajangan dinding berupa kanvas dan wall tiles yang berfungsi sebagai pereduksi bising dari pengunjung itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu roster bata interlock yang tadinya berfungsi untuk pencahayaan pengawaan namun juga berfungsi untuk mereduksi bising dari arah jalanan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.